Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa curahkan kepada Nabi tercinta kita, junjungan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita masih di surat Al-Fat. Di surat Al-Fat kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu surat Al-Fat ayat yang sekitar ayat yang ke-17 dan 18, 19 dan juga 20. Terakhir itu ayat yang ke-20. Ya. Seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita, dan semoga Allah kita bacakan dan kita dengarkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mendengarkan kita semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita dengan mendengarkan dan mempelajarinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Sebelumnya berarti وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsirah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian maghanima katsirah, harta rampasan yang banyak. Fa'ajjala lakum hadhihi, maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan bagi kalian yang ini. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan dia Allah juga menahan tangan manusia dari mencelakai kalian. Walitakuna ayatal lil mu'minin, dan supaya kalian menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan yang lainnya, dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan kemenangan-kemenangan yang lainnya. Lam taqdiru 'alaiha, yang belum kalian raih. Qad ahatallahu biha, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah meliputi hal tersebut, sudah mengetahui hal tersebut. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mampu, sungguh maha mampu atas segala sesuatu. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar, seandainya orang-orang kafir itu memerangi kalian, lawallawul adbar, maka niscaya mereka akan kabur.
thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan satu orang pun penolong dan juga pelindung. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Ini sudah menjadi sunnah Allah, sudah menjadi aturan Allah Ta'ala yang telah lalu dari umat-umat terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapatkan perubahan dalam sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan tentang penjelasan mengenai para sahabat dan juga kaum muslimin. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ridhonya kepada para sahabat. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada para orang-orang beriman. Idh yubayyi'unaka, ketika mereka berbaiat kepadamu, bersumpah setia kepadamu, tahta syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Azza wa Jalla mengetahui isi hati mereka. Fa anzala sakinata 'alaihim, Allah Azza wa Jalla menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam diri mereka. Wa asabahum fathan qaribah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka pahala kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsiratan, dan ghanimah harta rampasan perang, ta'khudunaha, yang akan kalian raih, wa ya'khudunaha, yang akan mereka raih, wa kana Allahu azizan hakima, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang posisi kaum muslimin ketika perjanjian Hudaybiyah, dan setelah perjanjian Hudaybiyah mereka dijanjikan untuk menyerang Khaybar, yang mana Khaybar itu adalah markas dari dedengkot Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunaikan janjinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-20, itu yang pembahasan kita pada pertemuan kali ini, di ayat yang ke-20, wa'adakumullahu maghanima katsiran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ghanimah yang banyak di masa depan. Jadi kalau ghanimah yang tadi itu wa maghanima katsiratan di ayat yang ke-19 itu adalah perang Khaybar. Ta'khudunaha, yang akan kalian raih. Nah, di ayat yang ke-20 ini wa'adakumullahu maghanima katsirah, Allah menjanjikan kepada kalian ghanimah yang banyak itu di masa depan. Artinya setelah perang Khaybar ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya ini peperangan belum selesai. Ini jihad belum selesai. Setelah ini akan ada kemenangan-kemenangan yang lainnya, akan ada ghanimah-ghanimah yang lainnya. Wa ajjalalakum hadhihi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan sebagian di dunia, yaitu kemenangan Khaybar. Nanti setelah Khaybar itu akan ada kemenangan-kemenangan yang lain, dan itu sudah terjadi, yaitu ada Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, kemudian perang Hunain, kemudian setelah itu perang Tabuk, kemudian di masa Khulafaur Rasyidin perang melawan Persia, kemudian perang melawan Romawi, kemudian perang ke negeri Mesir, ke Afrika Utara, kemudian ekspansi ke arah sungai Sin, ke arah timur dan sebagainya. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah Ta'ala terus terwujud. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala terus terwujud. Wa'adakumullah, kata wa'ada itu menjanjikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kemenangan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Bahwasanya kemenangan itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka jemaah dirahmati Subhanahu wa ta'ala, kemenangan-kemenangan kaum muslimin yang terjadi di Persia Romawi itu bukan semata karena kecerdasan strategi mereka. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena jumlah pasukannya yang banyak, bukan karena persenjataannya yang canggih, tetapi semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena betapapun canggihnya sebuah teknologi, betapapun hebatnya sebuah strategi, itu semua tetap di bawah janji Allah Subhanahu wa taala. Semua tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, fa'ajjala lakum hadhihi. Allah dia menyegerakan yang ini, yaitu Khaybar. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah taala menahan tangan-tangan manusia dari menyakiti kalian. Di para ulama menjelaskan bahwasanya sebenarnya jalan Nabi SAW dan kaum muslimin untuk berperang di perang Khaybar itu tidak mulus. Karena meskipun mereka sudah memiliki perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy ya, di sebelah selatan, tapi jalan ke utara itu tidak mulus. Kenapa? Karena masih ada kabilah-kabilah dari kalangan orang-orang Badui yang itu tidak berafiliasi kepada mereka. Mereka tidak berafiliasi kepada siapapun, dan tapi mereka menyembunyikan kedengkian kepada Nabi SAW, kepada kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin pergi ke arah utara ke Khaybar, Allah Azza wa Jalla menahan kabilah-kabilah dari mereka punya niat untuk menyerang Madinah ketika ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang tidak sempurna jalannya, tetapi dengan izin Allah, di antara bentuk pertolongan Allah adalah Allah Taala menahan tangan-tangan mereka dengan berbagai cara, dengan rasa takut, dengan dengan mengulur-ulur, dengan strategi yang salah, dengan analisa mereka yang salah. Itu semua Allah Subhanahu wa taala menahan tangan-tangan mereka dengan berbagai macam skenario. Kalau Allah tidak menahan kalau Allah taala tidak menahan tangan-tangan mereka, maka Nabi SAW ketika pergi ke Khaybar, mereka kabilah-kabilah itu akan menyerang kota Madinah, sehingga tidak berjalan mulus nanti ekspansinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahan tangan-tangan mereka dengan berbagai macam skenarionya. Ada yang salah analisa, ada yang salah strategi, ada yang memang sudah takut dari pertama. Itu semua adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjuang di jalan Allah taala, kita tidak perlu menunggu strategi yang sempurna. Kita tidak perlu menunggu jalan yang sempurna. Tidak harus sempurna dan tidak harus semuanya sempurna. Yang dituntut dari seseorang adalah pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketika seseorang itu sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali diminta, yang pertama kali dituntut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya diperbaiki. Kemudian takwanya diperbaiki. Perbanyak amal soleh dan hindarkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Itu tugas pertamanya. Kemudian setelah itu lakukan sebisanya. Pertama bertakwa, yang kedua lakukan sebisanya. Tidak perlu menunggu jalan sempurna. Tidak perlu menunggu jalan yang sempurna. Lakukan sebisanya, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi SAW. Jadi sebenarnya jalan ke Khaybar itu tidak sempurna. Tetap ketika mereka itu punya perjanjian damai dengan orang kafir, mereka tetap ada ancaman-ancaman yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjuangan mereka. Mereka pergi ke Khaybar dan dengan taufik dari Allah taala, Allah menahan tangan-tangan orang-orang di sekitar mereka. Contohnya lagi implementasi kita di jalan dakwah. Di jalan dakwah, misalnya untuk mengajak orang kepada kebaikan, tidak perlu menunggu ilmu yang sempurna. Tidak perlu menunggu ilmu kita itu sempurna untuk mengajak orang, bukan mengajar orang. Jadi bedakan antara mengajar dengan mengajak. Beda itu. Kalau mengajar itu butuh ilmu yang sempurna, butuh ilmu yang baik. Tapi kalau mengajak itu tidak perlu ilmu yang sempurna. Mengajak itu asalkan kita tahu
mana yang baik dan mana yang buruk dari keterangan para ulama, dari keterangan para dai, para asatidzah, cukup sudah. Ajak orang-orang semampu kita, ajak tetangga kita, ajak orang terdekat kita, yang diajak bukan diajar. Kita ajak supaya nanti mereka belajar. Jadi contohnya lagi banyak kalau di kasus-kasus real itu, misalnya bikin pondok gitu, bangun pondok tuh nggak perlu sempurna dulu, yang penting mulai dulu. Nggak sempurna nggak apa-apa, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disempurnakan sambil jalan. Kita bangun dakwah di sosial media atau di website, bangun website sebisanya. Nggak perlu langsung mewah. Dari blogspot dulu juga nggak apa-apa. Dari WordPress dulu juga nggak apa-apa. Dimulai dari sesuatu yang dimampui. Karena sejatinya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menempuh sebabnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi sebab kita, maka semua akan menjadi baik dan menjadi sebab hidayah. Dan keberkahan itu datang dengan takwa. Keberkahan itu pintu utamanya adalah takwa. Jadi jemaah yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, jadi ketika kita berjuang nggak perlu kita sempurna. Nomor satu takwa, nanti kemudian yang kedua ikhtiar sebisanya, nanti disempurnakan sesuai dengan perkembangan situasi. Jadi jemaah yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, wa kaffa aydiyahum ankum wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minin. Alhamdulillah. Walitakuna ayatan lil mu'minin, supaya kalian itu menjadi pelajaran, menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi SAW dan para sahabat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membuat skenario ini untuk mereka, salah satu hikmahnya adalah apa? Supaya apa yang mereka lakukan itu menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman ini, Ustaz? Siapa yang dimaksud dengan orang beriman ini? Jawabannya semua, di berbagai macam tempat dan di berbagai zaman. Maka apa yang Rasulullah SAW lakukan bersama dengan para sahabat itu jadi pelajaran buat kita semuanya. Bahwasanya itu skenario berjuang itu seperti itu. Diawali dengan pengorbanan, diawali dengan Hudaybiyah, diawali dengan menjalankan perintah untuk pergi umroh, diawali dengan menjalankan perintah meskipun secara kalkulasi geopolitik, secara kalkulasi militer itu sesuatu yang tidak kondusif, sesuatu yang tidak menguntungkan. Tapi itu perintah Allah. Selama itu perintah Allah, lakukan. Meskipun kalkulasi manusia mengatakan ini tidak akan berhasil, dan itu, selama itu perintah Allah, lakukan. Jadi ternyata kemenangan itu diawali dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kemenangan itu diawali dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tetap di jalur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun apapun kondisinya, maka selalu dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, setelah menjalankan perintah Allah, kemenangan itu jalan keduanya adalah kesabaran. Kesabaran di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga pasrah. Ketika seseorang itu sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menempuh sebab, kemudian dia memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak berekspektasi yang berlebihan. Ekspektasinya hanya pasrah kepada apa yang Allah Ta'ala akan takdirkan, maka ketika itu datang kemenangan, ketika itu datang kesuksesan. Ya, sekali lagi, kesuksesan itu diawali dengan apa? Diawali dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian dilakukan dengan sabar. Yang ketiga, pasrah, tidak berekspektasi dengan hasil, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ketika seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turunkan kemenangan, kesuksesan. Oke. Jadi kalau kita tuh meniti jalan yang lurus, berjuang di jalan dakwah,
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berekspektasi yang muluk-muluk. Sudah, takwa jalankan, disabar-sabari, ekspektasinya biar tidak perlu muluk-muluk. Nanti kalau kita nggak berekspektasi muluk-muluk, nanti biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membuat skenario yang paling indah. Gitu kan. Jadi kita bikin rumah tahfidz, nggak usah ekspektasi muluk-muluk. Yang penting takwa, yang kemudian sabar menjalani, kemudian pasrah kepada Allah tentang hasilnya. Nanti biarkan Allah Ta'ala yang turunkan berkahnya sendiri. Gitu kan. Yeah. Jadi jemaah dirahmati Subhanahu wa taala, walitakuna ayatan lil mu'minin, supaya kalian menjadi pelajaran tentang kesuksesan, tentang segala hal yang tentang jalan perjuangan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqimah. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalian jalan yang lurus. Supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Apa hubungannya antara kemenangan dengan hidayah, jemaah? Apa hubungannya kemenangan dengan hidayah? Ini sangat lembut sekali, ini sangat lembut sekali kaitannya. Kadang-kadang sebagian orang itu nggak paham. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemenangan itu adalah ujian. Kemenangan itu adalah ujian. Banyak umat hancur bukan ketika mereka kalah, tetapi setelah mereka menang. Banyak orang hancur itu bukan ketika mereka itu sedang berjuang, tapi justru ketika mereka sudah menang. Di situ ketika mereka menang itu dimulai kehancuran. Kemenangan mereka itu adalah awal dari kehancuran yang akan datang. Kenapa? Karena banyak yang lupa kepada Allah ketika sudah menang, banyak yang lupa ketika sudah memperoleh kekuasaan. Maka jemaah dirahmati Subhanahu wa taala, kemenangan yang berkah itu adalah kemenangan yang membawa hidayah. Kemenangan yang tidak membuat sombong. Kemenangan yang tidak membuat seseorang keluar dari jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemenangan yang hakiki itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai contoh orang-orang yang menang dan mendapatkan hidayah. Ya, berapa banyak kan orang-orang itu menang kemudian hancur gitu kan. Jadi contohnya kalau dalam skala peperangan, skala jihad. Contohnya di anak-anak dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu legenda dengan segala jasa-jasanya. Dan semoga Allah SWT merahmati beliau dan mengampuni beliau. Dengan segala jasa-jasa, dengan segala perannya. Beliau adalah penuntas dari rangkaian jihad kaum muslimin membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis. Jadi jihad membebaskan Baitul Maqdis itu bukan dimulai sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi, bukan. Salahuddin Al-Ayyubi itu strikernya. Kalau main bola itu strikernya. Tapi bola sudah digiring sejak dari belakang, sudah digiring. Digiring dari back, dilempar ke tengah. Nah, itu kemudian dieksekusi oleh striker. Nah, itu jihad membebaskan Palestina itu bukan dimulai sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi, bukan. Itu sudah dimulai sejak zaman sebelum beliau. Sebelum beliau. Beliau itu adalah meneruskan umpan dari guru beliau yang bernama Nuruddin Az-Zinki. Jadi Nuruddin Az-Zinki ini seorang mujahid, seorang adipati, seorang panglima perang yang itu adalah atasan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian beliau wafat
dan Salahuddin Al-Ayyubi meneruskan perjuangan beliau. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu mendapatkan mendapatkan umpan dari Nuruddin Az-Zinki, kemudian dieksekusi dengan baik melalui jihad beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis dibebaskan melalui tangan beliau, menang. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu beliau wafat dan kerajaan beliau terpecah-pecah. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi meninggalkan 3 orang anak, dan ketika beliau wafat, maka 3 anak ini saling berebut kekuasaan. Akhirnya kekuasaan itu terpecah menjadi 3. Satu di atas, satu di utara, satu di Palestina, satu di sebelah selatan di Mesir, dan mereka juga saling serang, mereka saling terjadi banyak cekcok. Akhirnya hilang. Akhirnya negara tersebut hilang. Jadi kemenangan itu nanti kemenangan menjadi sesuatu, menjadi awal dari sebuah drama panjang. Kenapa? Karena banyak konflik kepentingan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kemenangan bagi seorang mukmin, kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan yang membawa hidayah, kemenangan yang membawa persatuan, kemenangan yang menjadikan orang-orang itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan hidayah. Kemenangan yang stabil seperti yang berkah seperti itu hanya bisa direalisasikan melalui jalan hidayah. Itu contoh di dunia peperangan ya. Kalau contoh di dunia real, di kehidupan kita sehari-hari, ya contohnya ada orang itu berjuang untuk mencari nafkah, orang berjuang untuk terlepas dari belenggu kesulitan. Dia ketika dia itu berjuang, dia tetap semangat, dia tidak hancur, dia tidak tergelincir. Karena ketika berjuang, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik. Rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin kajian. Tapi ketika dia sudah lepas dari belenggu kesulitan dia sudah hilang kesulitan dia, di situ dimulai. Di situ dimulai apa? Mulai keruntuhan dia. Ketika sudah menang, ketika sudah sukses, ketika sudah berhasil, sudah lupa kajian, sudah lupa dengan Allah Ta'ala, sudah lupa dengan amal soleh, sudah lupa dengan apa-apa yang dulu dia lakukan. Akhirnya di situ mulai drama-drama, dimulailah kemenangan itu, kesuksesan dia adalah awal dari segala drama hidup dia, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bukan kemenangan jemaah, itu bukan kemenangan yang sejati. Walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, dan kemenangan-kemenangan lain yang kalian belum mencapainya. Qad ahatallahu biha, Allah Azza wa Jalla sudah tahu. Allah Ta'ala sudah meliputinya, sudah mentakdirkannya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi perang Khaybar itu bukan puncak kemenangan. Masih ada kemenangan-kemenangan yang menanti. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tetap di jalan yang benar, tetap di jalan takwa, tetap di jalan hidayah. Ketika seseorang konsisten di jalan hidayah, jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, sebuah kemenangan itu adalah pembuka bagi kemenangan yang lain. Jadi kemenangan pertama itu adalah ujian. Apabila seseorang itu berhasil menghadapi ujian di kemenangan pertama ini, artinya dalam artian dia tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan berikan kemenangan yang bertubi-tubi. Dengan syarat apa? Kemenangan pertama ini mereka tetap di jalur hidayah gitu. Dan itu yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan juga para sahabat. Itu kemenangan Khaybar itu jemaah itu adalah puncak dari perlawanan mereka terhadap fitnah-fitnahnya orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi. Khaybar itu adalah puncak pertama. Mereka diuji di sini, tetap taat atau tidak taat. Ternyata tetap taat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang kedua. Apa itu? Fathu Mekah. Penaklukan kota Mekah. Mereka tetap istiqomah, Allah taala berikan kemenangan yang ketiga. Apa itu? Kemenangan di perang Hunain. Mereka tetap istiqomah, Allah berikan kemenangan yang keempat. Apa itu? Perang Tabuk. Kemenangan melawan Romawi. Itu kelas pertama ketika mereka melawan Romawi meskipun tidak jadi. Mereka tetap istiqomah, Allah berikan mereka kemenangan yang kelima. Apa itu? Kemenangan melawan Persia. Secara real. Mereka tetap istiqomah, Allah berikan kemenangan yang keenam. Kemenangan apa? Kemenangan di perang Yarmuk melawan Romawi. Yang ini kelas benar-benar real kelasnya. Tetap istiqomah, Allah berikan kemenangan yang ketujuh. Kemenangan di mana? Di negeri Mesir. Tetap istiqomah, Allah berikan kemenangan yang kedelapan. Di mana itu? Di Afrika Utara. Mereka tetap istiqomah, Allah berikan kemenangan yang selanjutnya, kemenangan di negeri di belakang sungai itu daerah Afghanistan, Pakistan dan sebagainya. Jadi jemaah dirahmati Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu menang, sukses di pertama kali dan dia tetap di jalur hidayah, maka kemenangan pertama ini adalah pembuka bagi kemenangan-kemenangan yang selanjutnya. Tapi kalau di kemenangan yang pertama ini mereka runtuh, mereka jatuh, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu selesai. Kemenangan yang pertama itu hanya sebagai awal dari terjun bebas menuju jurang kehancuran. Apa gunanya? Ya sama di kehidupan kita yang real juga seperti itu jemaah. Allah Azza wa Jalla itu menguji kita dengan kesusahan dan juga kemenangan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan juga dengan kebaikan. Di antara bentuk kebaikan adalah kemenangan, kesuksesan. Ketika Allah berikan kita kesuksesan, kemenangan, kemudian kita istiqomah. Yang tadi kita sulit hidupnya, kemudian Allah berikan kita keberhasilan sehingga kita udah nggak sulit lagi. Tapi dengan berhasil itu kita tetap istiqomah di jalan hidayah, maka keberhasilan itu adalah pembuka bagi keberhasilan yang datang bertubi-tubi nanti. Tapi kalau di kemenangan yang pertama, di keberhasilan yang pertama kita sudah nyungsep, itu sudah lupa kepada Allah, sudah nggak taat lagi, itu kemenangan itu hanya menjadi jurang bagi kehancuran total gitu kan. Jemaah dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, maka mereka pasti akan melarikan diri, melarikan diri, wala yajiduna waliyan wala nasira, dan tidak akan mendapatkan perlindungan dan tidak pula penolong. Ini jemaah dirahmati Subhanahu wa taala. Ini salah satu pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang istiqomah adalah dengan apa? Dengan cara membuat lawannya itu gentar. Dengan cara meruntuhkan keberanian lawan mereka, keberanian lawan meskipun jumlahnya lebih banyak. Meskipun perlengkapannya lebih banyak, meskipun peralatannya lebih canggih, karena sejatinya jemaah yang pertarungan sejati itu bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan mental. Maka banyak itu kalau orang itu kalau sebelum bertarung, yang pertama kali dilakukan adalah apa? Runtuhkan mental lawan. Meruntuhkan mental lawan itu bukan dengan meruntuhkan mental lawan itu, makanya orang-orang yang berantem entah yang tinju, yang apa itu mereka berusaha saling meruntuhkan mental lawan dengan cara menghina,
dengan cara mengintimidasi, dengan cara membuli, dengan cara teriak-teriak, dengan cara yang penting mereka ingin menunjukkan dominasi mereka di lapangan gitu kan. Dan ketika itu dan upaya ini itu upaya intimidasi itu dia tuh pedang bermata dua. Dia bisa berhasil, dia bisa gagal. Kalau dia berhasil, maka itu adalah awal dari kemenangan. Jadi perang mental itu, kemenangan di perang mental itu adalah awal dari kemenangan di perang fisik. Tapi sebaliknya, kalau upaya ini malah gagal, maka yang mentalnya jatuh bukan lawannya, tapi orang yang melakukan intimidasi itu, orang yang melakukan serangan mental itu, gitu kan. Dan kaum muslimin ini dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, dengan ketakwaan yang mereka lakukan, mereka adalah orang yang kebal intimidasi dengan berbagai macam caranya. Mereka kenapa? Karena orang-orang itu kalau bertakwa jemaah, kalau bertakwa itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu tidak ada ketakutan dalam diri mereka dan tidak ada kesedihan dalam diri mereka. Kenapa? Mereka bertakwa gitu kan. Karena mereka merasa mereka enggak punya apa-apa. Mereka merasa mereka sedang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intimidasi macam apapun enggak akan berlaku bagi mereka. Dibully, diintimidasi, dicaci maki enggak berlaku gitu kan. Sehingga lawan gentar sendiri, loh ini kok orang kayak begini gitu kan. Oh ini kok orang kayak begini gitu kan. Ya, jadi kapan itu? Ketika seseorang itu bertakwa. Maka ketika seseorang bertakwa tidak perlu peduli siapa lawannya. Orang itu kalau coba jemaah itu kalau kita buka sirah nabawiyah itu kita lihat para sahabat itu ngadepin orang tuh kayak ngadepin nggak ada takutnya gitu kan, nggak ada takutnya menghadapi manusia itu, nggak ada takutnya sama sekali, seolah-olah mereka tuh tidak peduli siapa lawan depan mereka nggak peduli sama sekali. Kenapa? Karena yang mereka pedulikan cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Nah, ketakwaan mereka yang membuat mereka kebal. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah sunnah Allah, itulah aturan Allah yang berlaku sejak dahulu, dan engkau tidak akan mendapatkan perubahan dari sunnatullah. Jadi sunnatullah itu apa Ustaz? Sunnatullah itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang baku. Sunnatullah itu adalah aturan Allah yang baku. Contohnya ada sunnatullah kauniyah, ada sunnatullah syariah. Sunnatullah itu contohnya kita melempar batu ke atas, itu dia akan turun ke bawah. Semua benda yang naik, yang terbang ke atas, semua benda yang pergi ke atas itu akan turun. Itu sunnatullah. Itu adalah aturan Allah kauniyah. Semua benda yang semua benda itu akan berjalan dari atas ke bawah, mengalir. Air itu nanti akan mengalir dari atas ke bawah. Itu sunnatullah, aturan Allah Taala. Nah, di sini sunnatullah ini dalam alam semesta ada sunnatullah, dalam perjuangan juga ada sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Seseorang itu ketika dia bertakwa dan ketika dia bersabar dan ketika dia pasrah kepada Allah Ta'ala akan tolong dia dari cara yang tidak dia sangka-sangka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita, rahmati kita, dan jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Dan semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bisawab. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.